si Mary nih ngelihat bagian kelamin dari Brian Ho, ya laki-laki kan ya. Itu digunting, Cok. Aduh, apa kagak ngilu itu gue bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Akvilas Room. Aduh, kayaknya bulan-bulan ini berat lagi nih ya, karena status COVID nih mulai disiagakan kembali, karena meningkat lagi ya. Kayak di tempat gue sekarang lagi kena label zona merah lagi, semua jalanan ditutup lagi, lockdown, orang takut keluar rumah lagi. Mudah-mudahan di tempat kalian tuh aman-aman aja lah ya, kalian sehat-sehat terus dan tetap jaga protokol kesehatan. Kalau buat kalian yang nggak punya kepentingan, nggak usah lah keluar-keluar rumah. Nah, daripada lu keluyuran kagak jelas di masa pandemi kayak begini kan ya, makin membahayakan diri lu dan orang-orang sekitar lu nih. Nah, daripada begitu, mendingan lu kepoin nih channelnya Akvilas Room, lu subscribe, lu tonton tuh videonya udah banyak. Ya sebagai content creator cuman ini yang bisa gue lakuin gengs, perbanyakin video biar lu minimalisir keluar rumah. Nonton aja videonya Akvilas Room, lumayan atau video 20 menit lah kali 50 video udah banyak banget itu. Oke gengs, jadi di video kali ini Akvilas Room bakalan ngebahas lagi criminal stories. Tapi ini berbeda daripada criminal stories sebelumnya, dimana pelakunya itu ya psikopat dan ya rata-rata orang dewasa gitu yang udah berumur. Tapi gimana nih ya kalau pelaku dari tindakan kriminal yang bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain ini dilakukan oleh bocah berusia 10-11 tahun. Jadi kali ini gue akan ceritain satu kasus dari negara Inggris. Kita impor ini kasusnya ya langsung. Ini terjadinya tahun 1968. Pelakunya juga sampai sekarang kalau nggak salah masih hidup gengs. Dimana ada bocah berusia 11 tahun dan berjenis kelamin wanita bahkan gengs ya, yang tega menghabisi nyawa dua orang bocah yang berusia 3-4 tahun gengs. Ini kan udah kayak di luar logika banget ya. Pas gue baca kasusnya juga gue kayak wow, tercengang banget aku dibuatnya gitu. Kasus ini bener-bener waduh. Dimana si pelaku ini bernama Mary Flora Bell. Oh, kalian kalau penggemar mystery case ya, terus criminal stories itu pasti udah tahu banget kasus ini. Tapi yang jelas kita mau bahas dari sudut pandang Akvilas Room nih. Kagak ada salahnya juga kan ya. Karena kalau buat content creator di YouTube yang emang ngebahas tentang criminal stories, kayak belum lengkap gitu kalau nggak ngebahas kasusnya si Mary Flora Bell ini. Tapi geng, sebelum gue ceritain gimana cara si Mary ngabisin bocah-bocah tetangganya nih ya, kita bahas dulu profilnya tentang si Mary Flora Bell. Langsung aja kita meluncur. Mary Flora Bell adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Tennessee, Newcastle, Inggris ya. Dia ini tinggal di sebuah perkampungan atau perdesaan lah, namanya Scotswood. Dia lahir dari seorang ibu yang saat itu masih berusia 17 tahun bahkan waktu ngelahirin si Mary nih ya. Dan yang lebih caurnya lagi ya, emaknya ini kerjaannya apa ya lu tahu? Wanita tunasusila yang emang biasa menjajakan tubuhnya untuk pria-pria hidung belang. Sehingga nih ya bisa dibilang Mary ini kagak tahu siapa bapaknya. Nah, nama ibunya si Mary sendiri adalah Betty McCricket, dimana Betty ini dikenal sebagai remaja yang emang udah nakal dari sononya. Dari kecilnya udah badung dah ibaratnya mah. Wajar kalau tiba-tiba umur 17 tahun, sweet 17 udah ngelahirin satu bocah. Nah, karena emang dasarnya si Betty ini emang bisa dibilang wanita yang nggak bener dah gitu ya. Begitu punya anak lah ya udah tau lah bagaimana ceritanya kan ya. Dia kagak mau ngurusin anaknya, bahkan ya anaknya baru brojol oe-oe nih ya. Dokternya bilang selamat ibu, ini anaknya lahir wanita sehat. Ya udah dok, buat dokter aja. Bayangin cok, baru lahir udah ditolak sama emaknya, bagaimana dong? Lu gila kali ya bu ya, lu gua bantu lahiran bukannya seneng gitu, peluk nangis. Anak pertama kan ya si Mary ini kan ya, ini malah mau dikasihin ke dokternya. Akhirnya Mary ngurusnya udah kagak bener. Lah orang udah dari awal si Mary lahir aja udah kagak mau diterima itu sama si Betty. Bahkan si Mary nih ya di awal-awal hidupnya ya, waduh menderita banget dah, udah digedeinnya kagak bener, kasih makan seadanya, dan bahkan lebih sering dikasih makan sama tetangga-tetangganya. Itu apa kagak ngerepotin punya tetangga model Betty ya? Menurut pengakuan tetangganya ya, waktu usianya Mary ini masih bisa dibilang balita lah, itu Mary pernah hampir meninggal karena jatuh dari jendela. Emaknya biasa aja, tetangganya yang pada heboh. Lah itu tetangganya pas nanyain sama emaknya dengan nyantai jawab, apa? Iya nggak sengaja Mary jatuh, ini aku lagi gendong dia, ya udah jatuh aja gitu dari jendela, kecelakaan, wajar kan gitu loh. Tetangganya nggak percaya begitu aja gengs ya, karena lu perlu tahu ini bukan kejadian pertama kalinya. Karena pernah satu waktu nih ya, ini lebih parah lagi. Ini si Betty ditemuin udah kayak bebusa gitu mulutnya gengs. Lah apa kagak pada heboh itu yang lihat ya kan? Pas diselidikin lebih lanjut ternyata si Mary ini overdosis pil tidur. Kepolisian saat itu sempat menginterogasi si Betty nih, ditanya, Bet, ini anak lu kenapa sampai bebusa? Dia dengan santai jawab,
Iya Pak, saya nggak tahu kalau itu obat tidur dan itu obat keras, saya nggak tahu. Saya cuma berusaha menenangkan anak saya karena dia nangis terus. Jadi saya kasih aja tuh pil tidur. Lah iya kalau tidur sejam 2 jam pulas mah masih enak kali ya. Lah kalau kagak bangun lagi bagaimana? Bahkan ini yang paling buat gua miris banget ya. Ibunya nih setelah melahirkan anak si Mary Florabel ini ya, usianya masih di bawah umur nih, di bawah 5 tahun, balita, jalan-jalan ke Glasgow bukannya untuk liburan, nemenin ibunya kerja. Lu perlu tahu nih, ini gue juga gue lupa nih jelasinnya. Kalau si ibunya ini bukan PSK sembarangan, geng. Bukan sekedar PSK yang dipakai jasanya terus dibayar udah gitu, enggak. Dia tuh adalah PSK spesialis BDSM. Jadi buat kalian yang belum tahu BDSM itu apa, BDSM itu adalah salah satu fetish dari kegiatan seksual. Jadi lu dibayar buat disiksa gitu ya, dicekek, dirantai, diborgol. Dan Mary yang masih bocah ngeliat ibunya digituin sama kliennya, gimana cok? Karena emang banyak gibahan mungkin dari para tetangga ya, itu Betty diomongin mulu, mungkin panas kupingnya, capek hatinya kali ya. Akhirnya dia asal-asalan deh tuh milih pria namanya Billy Bell yang dikenal juga sebagai seorang residivis yang terkenal udah biasa melakukan kejahatan-kejahatan ringan. Ya makanya si Mary yang tadinya namanya cuma Mary Flora, karena ibunya nikah sama si Billy Bell, jadi namanya Mary Flora Bell gitu. Ya, ini Billy Bell kagak lama setelah nikah sama si Betty nih ya, dia ketangkap sama polisi gara-gara melakukan perampokan dengan senjata api di Tennessee. Ya udah, dipenjaralah dia. Cuma numpang namanya dipakai sama si Mary aja itu ibaratnya mah. Nah, dari serangkaian kisah hidupnya Mary di masa kecil ya, ini membuat dia tumbuh sebagai anak yang ya kesulitan untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya tentunya. Menurut pengakuan orang-orang di sekitaran Mary juga pernah si Betty ini ngelihat anaknya nih lagi dibully nih di depan mata emaknya. Kalau emak normal kan marah-marah ya, jangan digituin anak aku bla bla bla, wajar gitu ngebela anaknya. Ini kagak, didiemin. Kok kagak ngerti lagi otaknya di mana si Betty ya Allah. Jadi bisa dibilang gengs ya, Mary ini semasa kecilnya sampai usia belianya dia ini dihabiskan dengan lingkungan yang kurang mendukung psikisnya dia lah. Sadis mulu. Bahkan pernah satu kisah nih ya, dia lagi jalan-jalan di luar kompleknya gitu, ngelihat temennya yang sebaya sama dia nih ketabrak truk terus kelindes di depan matanya. Ini yang bikin dia tambah makin parah mungkin ya. Ya Allah, ya itulah makanya lu kalau belum siap nikah ya janganlah coba-coba bikin anak duluan. Karena punya anak bukan cuma buat lucu-lucuan, gengs. Lu perlu tahu stresnya punya anak juga. Waduh, tantangannya tersendiri lah. Kalau lu bisa lewatin ya pahala. Tapi kalau kagak lah jadi begini nih kelakuannya nih. Nah, di sekolahnya juga nih ya si Mary, karena emang dia tuh udah biasa dibully, terus ditindas, dikucilkan. Ya dia tuh jadi kayak sering ngebual. Sehingga teman-temannya Mary melabeli si Mary ini adalah tukang bohong, pembual, tukang bullshit yang kayak gitu-gitulah. Makin parah lagi, udah sering dibully, dikasih julukan pula. Sampai akhirnya di tahun 1968 di mana usianya Mary itu belum genap 11 tahun lah, on the way 11 tahun gitu. Nah, akhirnya Mary ini melakukan tindakan kriminal pertamanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk kronologisnya. Meluncur! Pada tanggal 25 Mei 1968, di mana ini adalah satu hari sebelum ulang tahunnya si Mary. Di hari tersebut, dia ngajak anak bocah tetangganya, namanya Martin Brown, usianya masih 4 tahun. Dia bawa main gitu kan. Ya mungkin orang-orang sekitaran awal-awalnya ngerasa ya emang main aja biasa gitu. Ternyata nih si Mary ini udah nyimpen ide yang sangat-sangat jahat. Di mana si Mary ini sengaja ngajak main si Martin Brown tadi ya, diajak ke sebuah rumah yang udah lama kosong. Emang awalnya mereka tuh menurut pengakuan si Mary tuh sempat main sebentaran gitu. Pas udah gitu si Mary ngeliat lucu nih lehernya si Martin, tanpa babi bu lagi langsung ditegrap sama si Mary, lehernya dicekek. Sampai akhirnya si Martin Brown ini nggak bisa napas lagi. Udahnya nih ya Mary ngeliat si Martin udah nggak bergerak lagi, dia tuh kayak merasa puas dan tapi nggak punya rasa bersalah. Dia langsung aja, oh mati nih Martin, ya udah aku pulang udah mati, udah nggak bisa diajak main, udah ditinggalin aja tuh dia. Si Martin itu terletak di rumah kosong. Dia pulang ke rumah dan sampai keesokan harinya akhirnya ketemulah jasadnya Martin yang sudah membiru di rumah kosong tersebut ya. Polisi di Tennessee juga nggak tinggal diem tuh, langsung diundang sama warga, suruh olah TKP langsung ya, diselidikin lebih lanjut lah. Anehnya di sini nih, polisi di saat itu tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya si Martin Brown. Dan ditambah nih, polisi juga saat itu menemukan botol kosong dari obat-obatan keras. Bisa dibilang sejenis obat tidur lah ya. Dan itu udah kosong kondisinya.
tergeletak di dekat jenazahnya Martin Brown. Ini yang akhirnya membuat polisi Tennessee ini berasumsi bahwasannya Martin Brown ini meninggal karena kecelakaan dan kelalaian. Gak ada yang ngawasin, dia akhirnya nelen obat-obatan itu sampai habis 1 botol. Akhirnya meninggal itu Martin dan dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Sampai bahkan pihak keluarganya Martin Brown ini udah ikhlas akhirnya. Dikuburkan tuh jenazahnya Martin normal. Nah di saat itu si Mary ini ngide cok. Dia datenglah ke rumah Martin Brown. Martin main yuk gitu kan. Nah ibunya keluar dong. Ibunya si Martin nih melihat si Mary ngajak main anaknya. Dia pikir Mary nggak tahu kalau anaknya ini udah meninggal gitu kan. Dia ngomong lah dengan nada yang sedih, Mary maaf ya nak, sekarang Martin nih udah nggak ada, udah meninggal gitu. Jadi nggak bisa diajak main. Tahu nggak si Mary itu jawabnya apa? Oh iya kok tante, aku tahu. Aku cuma mau lihat dia aja di peti matinya. Mana? Martin mana? Aku mau lihat. Ibunya yang mendengar Mary ngomong kayak gitu otomatis ya kesel juga lah. Langsung dibanting itu pintu depan rumahnya Martin dengan keras di depan mukanya Mary. Oh ya udah kalau nggak boleh, dia pulang aja tuh. Dia langsung main ke rumah salah satu temennya namanya Norma. Nah 2 hari setelah kejadian ya, Mary ini bersama salah seorang temennya, bestinya dia namanya Norma nih. Dia ngajak Norma ini masuk ke dalam sebuah kayak tempat penitipan anak karena emang bukan sekolahan yang umum gitu loh. Dia membuli itu bocah-bocah yang ada di situ semuanya. Ada yang dijorokin, ada yang dikata-katain, ada yang bahkan sampai nangis gitu ya. Ya akhirnya para guru yang ada di situ atau staf-staf yang ada di tempat itu ya merasa khawatir dengan perilakunya Norma sama si Mary. Diusirlah itu kedua bocah ya, Mary sama Norma. Cuman si Mary sama Norma kagak ada takutnya sama orang dewasa gitu. Mereka malah balik mengata-ngatai orang yang mengusir mereka nih. Dan gilanya lagi ya, di saat dia ini sebelum diusir sama orang-orang yang ada di tempat tersebut ya, Mary sama Norma ini sempat ninggalin catatan-catatan gitu. Jadi mereka tuh sempat bawa catatan yang bertuliskan bahwasannya mereka adalah pelaku dari pembunuhan si Martin Brown dan mereka mungkin akan mengulangi hal yang sama dan ngambil korbannya dari tempat itu. Heboh lah itu, staf ya kan langsung laporan ke polisi kan. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut melihat suratnya Mary ini yang kayak begini nih, pada ketawa gitu ya pihak kepolisian. Sayangnya saat itu nggak percaya dan ya elah lu masih percaya aja sama tulisan bocah kayak gini gitu. Ini mah bukan ancaman, ini mah paling bercandaan. Nggak digubris lah itu laporan sama pihak kepolisian. Tapi ya playgroup tadi nih merasa sudah tidak aman dengan adanya surat ancaman tersebut dan merasa takut kalau murid-muridnya mereka ini yang jadi korban nantinya. Dengan sigapnya memasang kamera-kamera pengawas. Dan hal tersebut diketahui efektif karena si Norma sama si Mary ini akhirnya nggak berani masuk ke tempat sekolah itu. Karena selain ada kamera pengawas itu tadi juga beberapa staff juga berjaga-jaga gitu. Akhirnya si Mary sama Norma tuh cuman muter-muter di area sekolahannya aja gitu loh. Jadi kayak teriak-teriak, awas lo ya, nanti gua kerjain lu, pulang-pulang gua gini. Kayak ngancemin bocah-bocah yang which is masih 3-4 tahun umurnya. Nah bahkan sebenarnya ya Norma ini udah dikasih tahu sama Mary nih, karena Norma ini udah dianggap sama Mary sebagai bestiesnya, sahabat luar biasa lah gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditutupin sama si Norma gitu. Mary dengan lugasnya bercerita bahwasannya dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Martin Brown. Bahkan si Mary juga katanya sempat cerita ke teman-teman di sekolahannya dia kalau dialah yang menghabisi si Martin Brown. Karena emang teman-teman yang nganggap si Mary ini adalah bullshit ya, tukang bohong. Jadi nggak ada yang percaya, cuman kayak makin gila aja nih si Mary ini, udah gesek otaknya ini. Cuman Norma mungkin ya sebagai bestiesnya dia tahu banget nih kayaknya Mary bener nih. Bahkan Norma tuh sebenarnya tahu kalau Mary ini punya kebiasaan kayak nyiksa binatang. Biasa dari kayak kasus-kasus psikopat sebelumnya, bahkan ya udah banyak juga yang menunjukkan gejala seperti ini. Ini adalah salah satu gejala psikopat gitu loh. Sampai akhirnya si Mary ini punya ide gila lagi nih. Dia ngajak Norma kayak diskusi gitu. Norma, gue mau lu percaya dengan apa yang gue ucapkan. Gue mau ngebuktiin semuanya kalau emang gue yang melakukan hal itu kepada si Martin Brown. Mulai mikir nih, siapa ya Maya? Siapa nih yang bakalan kita habisin ya? Ya udahlah, akhirnya dipilihlah salah seorang bocah lagi yang emang notabene adalah tetangganya Mary. Namanya Brian Ho, yang saat itu usianya baru 3 tahun, gengs. Sampai tibalah di masa nahasnya si Brian Ho, di mana pada tanggal 31 Juli 1968 akhirnya kesempatan yang Mary tunggu-tunggu ini tiba juga ya. Ini Brian Ho lagi main sendirian, diajak main. Brian sini main sama aku, kata Mary kan. Brian yang udah kenal sama Mary ya nurut aja, nyamperin. Ada apa Kak Mary? Mau main kemana kita? Ayo udah ikut aja aku lah ya, sama kakak Norma nih, yuk kita jalan-jalan, yuk kita main yuk. Diajaklah ini si Brian Ho ini ke sebuah kawasan, di mana kawasan tersebut adalah merupakan kawasan pergudangan yang udah lama ditinggalin. Sampai akhirnya mereka tiba di kawasan tersebut, main-main lah mereka awalnya bertiga nih kan ya, main sebentar. Lihat lagi si Mary lehernya si Brian Ho kan,
lucu juga nih lehernya si Brian. Akhirnya Mary mulai mendekati si Brian dan mulai mencekik dengan keras si leher anak 3 tahun tersebut. Ya Norma yang ngelihat itu katanya sempat shock, sempat kaget. Tapi ada dua versi nih, karena menurut Mary, mereka waktu mengeksekusi si Brian ini, Norma ini ikut campur tangan nih. Tapi menurut versinya Norma bahkan di saat itu sampai nangis. Mohon si Mary untuk tidak melakukan hal tersebut kepada Brian karena dia nggak tega gitu, kayak udahlah Mary, kamu ngapain sih melakukan hal ini? Tapi ya udah dilakukan terus sama si Mary sampai akhirnya Brian harus meninggal di tangan Mary nih. Ketika dia minta Mary untuk berhenti tidak menyiksa si Brian lagi, Mary malah ngancem balik si Norma kayak, udah lihat aja kau lah, ini lihat nih aku lagi, ini lucu kan tuh, lihat tuh ekspresinya. Kalau kau sampai bicara lagi nih, kamu selanjutnya yang aku jadikan seperti si Brian Ho. Setelah si Brian Ho ini meninggal nih kan ya, mulai nih kebingungan si Mary kan mau gimana nih. Ya sudah, akhirnya sama si Mary sama si Norma nih digotong lah itu jenazahnya si Brian. Berusaha disembunyikan gitu niatnya. Dia ngelihat ada tumpukan batu-batu yang agak besar gitu. Muat nih tubuhnya Brian, taruh sini aja lah Norma. Ditaruhlah itu jenazahnya si Brian Ho di sela-sela batu tadi gitu ya. Habis itu si Norma nih sempet takut lah dia kan, baru pertama kali nih buat dia. Sementara Mary udah 2 kali gitu kan. Dia nanya sama Mary, ini gimana kalau nanti ketahuan? Kalau kita ketangkep gimana? Si Mary tuh cuman santainya gitu ngejawab Norma, tenang sis, gue udah pernah melakukan hal ini sebelumnya kepada si Martin dan nggak ketahuan tuh, gue aman-aman aja, nggak ketangkep. Udah mulai tenang dia. Oh ya udahlah, ini si Mary aja nggak kenapa-napa kok. Akhirnya Norman urut. Ya udah oke deh Mary, siap gitu. Dengan santainya mereka pulang kayak nggak berdosa, kayak pulang berpisah rumah tuh kan. Mary pulang ke rumahnya, Norma pulang ke rumahnya. Sampai akhirnya Mary ini ngide. Tiba-tiba dia keinget sama jenazahnya si Brian Ho. Kayak nggak puas dia. Akhirnya dia ngelihat ada sebuah gunting. Dibawalah itu gunting balik lagi ke tempat dia tadi naruh jenazahnya Brian Ho. Mulailah itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Ya mulai dipotong-potong tubuhnya satu persatu. Dan bahkan paling parahnya adalah, mohon maaf nih ya, mohon maaf banget, tapi emang begitu kejadiannya gitu ya. Si Mary nih ngelihat bagian kelamin dari Brian Ho, ya laki-laki kan ya, itu digunting cok. Aduh, apa kagak ngilu itu gue bacanya. Bahkan guntingnya tadi nih ya disayat-sayatin dong ke tubuhnya si Brian Ho. Si Mary nih sempet-sempetnya ninggalin jejak, nulisin inisial huruf M di perutnya Brian Ho pakai gunting. M for Mary, menurut dia gitu kali ya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mary pulanglah abis itu dia udah puas gitu ya. Tapi belum sampai rumah nih, ketemulah si Mary ini sama kakaknya si Brian Ho yang lagi kebingungan nyariin adeknya. Kamu ngapain gitu kan nanya. Aku lagi nyari adekku nih Mer, adekku hilang. Siapa si Brian? Iya. Emang hilang kemana dia? Main kemana dia gitu kan? Dia tadi main di lapangan biasa gitu, terus tiba-tiba kita cariin nggak ada dan dia belum pulang sampai sekarang. Ini udah sore. Mary ini langsung nawarin bantuan. Dia bilang mau manggil Norma dulu, nanti kita bantu carilah nih si Brian Ho. Udahlah, Norma datang, Norma pusing di situ langsung. Aduh kan tadi katanya jangan ngomong sama siapa-siapa. Aduh kacau nih si Mary ya kan, bingung dia gitu. Ya udahlah, dicari gitu kan, sampai akhirnya si Mary nih ngide. Aku kayaknya punya firasat adekmu itu lagi main di kawasan pabrik sana deh yang udah lama kosong itu loh. Norma langsung di situ, mamam nih, ketahuan nih, pasti ketahuan nih. Ya udah jalanlah mereka ke arah pabrik tempat si Mary sama si Norma ini ngabisin si Brian Ho tadi kan. Aduh, si Norma udah makin deg-degan, udah nyampe di kawasan pabrik itu, mereka pura-pura nyari, nggak ketemu nih, udah nggak ketemu lah, akhirnya udah mau malam juga nih, kita pulang aja yuk, kata kakaknya si Brian Ho gitu kan. Pas mereka mau pulang, Mary langsung nyeletuk, tar dulu, jangan pulang dulu nih, coba kamu cek deh, kayaknya adek kamu nih main di deket-deket batu itu tuh, tempat dia sama si Norma naruh jenazahnya Brian Ho. Panik lah itu ya langsung si Norma, gila emang ini si Mary udah nggak ada otak ini kan. Tadi suruh diam, sekarang dikasih tahu tempat mereka naruh gitu kan. Pas kakaknya mau jalan langsung dicegah sama si Norma, ditariklah tangannya. Udahlah, udah mau malam, nggak mungkin lah, masa si Brian yang masih sekecil itu main di situ sendirian, nggak mungkin lah. Kakaknya si Brian akhirnya percaya sama omongan Norma. Ya udahlah, baliklah, udah mau malam pula gitu kan. Keesokan harinya geger itu kota Tennessee gitu kan. Pasti keluarganya Brian Ho ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dalam 2 bulan di area yang sama terjadi 2 orang balita yang hilang gitu. Jangan-jangan sama nih gitu kan. Polisi udah curiga tuh. Akhirnya ditemukan kan. Ketemulah itu jenazahnya Brian Ho dengan kondisi yang udah sangat brutal. Wah, ini pasti pelakunya ini orang dewasa pasti yang bisa melakukan tindakan sekeji ini. Mereka nggak punya asumsi kalau pelakunya ini bakalan
anak usia 11-10 tahun gitu loh. Polisi mulai memanggil para saksi. Ada beberapa tetangganya Mary yang ngelihat memang terakhir itu Brian Ho ini jalan sama Mary sama Norma. Akhirnya polisi mendapatkan keterangan tersebut. Langsunglah manggil Norma sama si Mary. Dipanggil, Norma pertama langsung mau. Yaudah, polisi nanyain Norma bilang, iya memang kami sempat main pak sebelumnya, kita jalan-jalan, abis itu kita berpisah. Jadi kita nggak tahu abis itu Brian kemana. Ya polisi ngedengar anak 11 tahun bersaksi ya percaya gitu kan ya. Cuma mereka mulai curiga ketika mereka mau mewawancarai si Mary nih, di mana Mary sempat nolak. Nggak mau, aku nggak mau bersaksi, udah Norma aja cukup kan, aku nggak usah, udah aku nggak mau pokoknya gitu. Kalau emang nggak salah ngapain takut kan, dibujuk terus. Akhirnya Mary mau bersaksi. Cuman kesaksiannya si Mary ini ya udah bisa ditebak ya, namanya bocah gitu kan ya. Banyak blundernya si Mary dengan bodohnya ngasih keterangan palsu yang bikin polisi makin curiga. Pertama dia bilang kalau dia memang bener main sama Brian. Abis itu dia bilang dia ngeliat ada anak usia 7-8 tahun, anak laki-laki kata dia, yang ngajak kemudian si Brian ini main misah sama Mary sama Norma, kata dia gitu. Dan kayaknya anak itu jahat deh pak, kata si Mary kan. Nah polisi udah mulai tertarik nih, kayak gimana ciri-cirinya, dikasih tahu nih tinggi badannya sekian pak kira-kira bla bla bla. Ya udah polisi mulai mencatatkan semua. Terus nah ini yang bikin polisi makin curiga sama si Mary. Dimana Mary ini dengan polosnya bilang ke polisi bahwasannya dia ngeliat bocah yang tadi dia delusional tadi nih, ini bocahnya tadi bawa gunting pak. Kayaknya itu guntingnya dipakai buat motong-motong tubuhnya si Brian deh pak. Polisi di situ langsung, wah ini anak nih jangan-jangan. Polisi langsung ngomong, Mary, masalah gunting ini dan masalah kondisi tubuhnya si Brian Ho ini yang tergunting-gunting, ini nggak ada yang tahu loh. Cuman kami dari pihak kepolisian sama pelakunya pasti yang tahu. Dan selain itu nggak ada yang tahu karena emang kita tutup nih, karena terlalu sadis dianggapnya gitu kan. Dah kamu ngaku lah Mary. Mary langsung mengelak, enggak kok pak, aku cuman emang ngeliat aja. Polisi nggak percaya tetap gitu. Akhirnya Norma yang ngeliat dan denger sendiri kesaksian Mary udah mencurigakan kayak gitu. Dia langsung, pak udahlah pak, aku ngaku aja lah pak, udahlah aku tahu nih kejadiannya Brian Ho, udah aku ceritain sinilah gitu. Akhirnya udah tuh di situ Norma menceritakan semua kronologisnya versi dia. Yang tadi gue bilang ada 2 versi kan. Menurut Norma tuh nggak ikut campur, cuman dia tahu dan emang bener ngajak dan gotong jenazahnya Brian Ho doang. Tapi yang ngebunuh si Brian Ho ini bener-bener pure Mary doang sendirian gitu. Tapi Mary yang ngedengar kesaksian Norma kayak gitu, dia langsung ngelihat Norma dengan tatapan yang menakutkan. Oh gitu ya Norma ya, gitu loh. Jadi Norma tuh sambil bersaksi itu sambil nangis-nangis juga. Akhirnya polisi merasa ini Norma kayaknya yang benar nih, karena anak seumuran itu biasanya akan emosional kalau ngasih kesaksian. Sementara si Mary ngasih face yang atau wajah yang sangat mencurigakan. Sampai akhirnya setelah diselidikin lebih lanjut, Mary akhirnya mengakui lah. Iyalah pak, emang akulah yang menghabisi nyawanya si Brian Ho gitu lah. Aku yang cekek dia sampai dia meninggal. Terus aku ambil gunting, aku gunting-gunting lah itu jenazahnya karena aku merasa belum puas. Ya mungkin karena selama ini Mary ini adalah posisi yang ditindas sama teman-temannya, sehingga dia tuh merasa superior ketika dia melakukan penindasan kepada orang lain yang jelas-jelas nggak bisa ngelawan. Nah akhirnya polisi ini mengamankan Mary, otomatis ya dibawalah dia ke kantor polisi untuk didalami lebih lanjut nih. Jangan-jangan nih bocah pernah melakukan hal yang lebih sadis lagi atau pernah melakukan hal yang serupa, karena dia nggak ada rasa takutnya gitu, kayak udah biasa gitu loh. Sementara si Norma kan nangis terus kan, dia setelah mengaku itu takut lah. Sampai akhirnya Norma ini diajak kerjasama sama polisi gitu, ditanyain gitu, ini kamu tahu nggak Mary pernah kayak gini lagi nggak? Dia ceritain kalau dia tuh pernah dikasih tahu Mary, bahkan Mary ini udah ngakuin secara publik loh kalau dialah yang menghabisi nyawanya Martin Brown 2 bulan sebelumnya. Polisi yang juga mengetahui kronologis kematian dari Martin Brown 2 bulan sebelumnya mulai curiga nih, masa sih? Ditanyalah sama Mary kan, ibunya dari si Martin Brown yang emang dengar kasusnya Mary, dia tuh keingetan sama yang tadi gue ceritain tuh ya, kalau Mary tuh di hari pemakamannya Martin Brown nih sempat datang ke rumahnya Martin Brown. Dia ngomong, Mary, jangan-jangan kamu juga yang melakukan hal yang sama ya sama si Martin Brown ya? Mary langsung ngomong, iya, aku yang melakukan dan aku udah ngasih tahu kok, cuman nggak ada yang percaya, aku udah bilang aku yang melakukan sama Martin Brown juga gitu. Bener-bener ya udah diakuin semuanya, cuman buat kesenangan aja gitu. Di situ baru polisi meyakini bahwasannya memang bener Mary ini melakukan tindakan yang sama 2 bulan sebelumnya sama si Martin Brown gitu kan.
ya makin didalamin lah kasusnya Mary, dicari lah ini kejiwaannya Mary seperti apa. Setelah Mary ini diamankan oleh pihak kepolisian, Mary juga menjalani persidangan di tahun yang sama, yaitu di 1968 untuk pertama kalinya, tepatnya di bulan Desember, di mana di persidangan itu sangat penuh drama karena Norma akhirnya divonis bebas dan tidak dihukum apapun karena dianggap bekerja sama dengan polisi untuk membongkar kasusnya Mary. Sementara Mary dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena memang dia ini melakukan tindakan kriminalnya ketika dia ini belum dewasa. Dan Mary pun nggak ditempatin di sel orang-orang dewasa, dia ini dimasukin ke sebuah penjara khusus anak-anak dan remaja, yaitu Red Bank Community Home. Dan dia mengaku menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia bahkan minta maaf sama keluarga-keluarga korbannya. Tapi banyak juga kan warga yang nggak terima dengan hukuman yang diberikan kepada si Mary ini. Bahkan sampai kalau di Inggris tuh, kalau orang-orang yang melakukan kejahatan besar tapi vonisnya rendah, ini sampai dibilang kayak ini nih Mary Bell Order. Kasusnya Mary ini dijadiin sebuah kata-kata yang buruk buat pengadilan yang tidak adil gitu loh. Nah, akhirnya setelah si Mary ini menjalani masa hukumannya selama 12 tahun tadi, dia bebas di tahun 1980 dan usianya Mary 23 tahun. Banyak tuh warga-warga yang langsung ngeburu si Mary, kayak mau balas dendam, mau ngatain sumpah serapa yang belum pada puas tuh gitu. Karena diberitain juga ternyata di media massa si Mary pencekik dari Tennessee bebas hari ini. Orang jadi banyak yang langsung nyariin Mary. Sampai akhirnya Mary ini ngerasa ketakutan. Akhirnya minta perlindungan ke pihak pengadilan. Nah, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Inggris buat orang-orang yang mengalami masa penahanan di masa remajanya mereka nih, mereka ini ketika bebas harus diberikan identitas baru. Itulah yang akhirnya diberikan kepada Mary. Bahkan nikah, punya anak, bahkan normal gitu. Mary ini sangat sayang kepada anaknya. Anaknya udah mulai beranjak gede nih. Ini dramanya mungkin ya. Anaknya ngelihat sebuah majalah yang ngebahas kasusnya Mary di masa lalu. Di majalah tersebut ini ngelampirin foto Mary sekarang, which is anaknya ngelihat, lah foto emak gua nih. Ditanyalah sama anaknya, "Bu, kok ibu ada di majalah ini? Terus ibu katanya membunuh orang waktu masih kecil ya, Bu?" Akhirnya dia jelaskan dan dia menyesal di situ. Dan anaknya akhirnya bisa terima. Happy ending lah bisa dibilang ya. Ya itulah gengs ya, mungkin kita juga nggak bisa menjudge seseorang apalagi kalau masih kecil gitu ya melakukan sebuah kejahatan yang nggak bisa diserta-mertain salah anaknya itu. Jaga anak lo baik-baik, terutama dengan konsumsi harian yang kira-kira bisa membahayakan kesehatan mental dan psikisnya. Jangan sampai penyesalan itu datangnya belakangan nih. Gua mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin geng, subscribe nih channel Akwilas Room, jangan pelit-pelit, tinggal klik tombol merahnya dong. Dan buat lo yang udah subscribe, thank you banget nih gengs ya. Lu kalau mau request video, request lewat DM Instagramnya Akwilas Room yang sekarang masih kecil. Dan ntar kalau ada lulu pada jadi gede kali bisa jadi. Ya pokoknya lu langsung aja ke Instagramnya @akwilas_room. Oke, gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian semuanya. See you on the next video.